Shalom anak-anak Komnak Kedija yang dikasihi Tuhan. Bagaimana kabar kalian hari ini? Anak-anak semua, mama papa, pasti semuanya dalam keadaan sehat ya. Puji Tuhan. Mami Atin senang sekali berada bersama-sama dengan kalian sore hari ini. Meskipun kita masih dalam ibadah online, tapi kita percaya bahwa Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah kita. Anak-anak siap kita masuk dalam ibadah? Yuk kita siapkan hati kita fokus, cari dulu tempat duduk posisinya yang nyaman untuk kalian ya. Kita akan memuji Tuhan. Kita naikkan pujian Bapa datang padamu. Siap semuanya? Mari kita naikkan pujian. Yesus selalu menyertai kita dimanapun kita berada. Mulai dari pagi bangun tidur, sampai siang, sore, bahkan malam. Putar lagi pagi, terus-terusan Tuhan Yesus selalu menyertai kita. Kita mulai dengan doa ya, kita siapkan hati kita. Kita berdoa dulu, kita berterima kasih untuk kebaikan Tuhan. Anak-anak siap? Lipat tangan, tutup mata, kita siap untuk berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Terima kasih untuk kebaikan-Mu. Engkau selalu ada beserta dengan kami, dimanapun kami berada. Dan saat ini kami yakin dan percaya
mana kami sedang beribadah Komnak Yedija. Sore hari ini Engkau hadir. Tuhan, pimpin kami semua. Biarlah hati kami tertuju kepadamu. Puji-pujian kami menyenangkan hatimu. Tolong kami semua Tuhan Yesus, dari awal ibadah ini sampai akhir nanti. Engkau ada bersama-sama menyertai kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Nah, anak-anak tetap semangat ya. Ya, kita berdiri. Kita akan bersuka cita. Kita naikkan pujian happy ya happy ya. Anak-anak bisa ya? Apalagi anak-anak kecil kelas Samuel pasti bisa. Yuk. Boleh kayak gerakannya ya. Ayo jangan malu-malu yang di rumah. Sikap kita, pujian kita tunjukkan sebagai anak-anak Tuhan yang bersuka cita bersama dengan Tuhan ya. Yuk, masih tetap berdiri. Kita nyanyikan lagi pujian untuk memuji Tuhan. Hatiku penuh nyanyian, biar hati kita semua anak-anak ya sore hari ini penuh dengan pujian. Siap ya? Kita nyanyikan dengan bersambung nyambung. Selalu beserta dengan kita ya dalam keadaan apapun. Yuk, sekarang kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Anak-anak boleh duduk ya. Kita naikkan pujian terlebih dahulu, lalu berdoa dan mulai perhatikan firman Tuhan yang akan disampaikan. Yuk, kita naikkan pujian ya. Ku
sudah memuji memuliakan nama-Mu dengan puji-pujian. Biarlah puji-pujian kami menyenangkan hati-Mu. Sekarang Tuhan, kami semua mau duduk diam untuk siap mendengarkan firman-Mu. Biarlah Tuhan hati kami siap seperti tanah yang subur. Dan Tuhan juga menolong kami semua dengan Roh Kudus-Mu, hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, Engkau urapi, Engkau pakai. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ayo anak-anak, siap semua mendengarkan firman Tuhan? Ya, yang ada Alkitab, yang sudah bisa baca boleh disiapkan terlebih dahulu ya. Nah, sekarang Mami Atin tuh mau tanya ya. Anak-anak ada telinganya? Ayo pegang telinganya ada. Telinga buat apa ya? Untuk mendengar. Pinter semuanya. Telinga untuk mendengar, mata untuk melihat. Jadi saat mendengarkan firman Tuhan, lihat terus. Telinganya dengar terus. Tapi sekarang ini Mami Atin mau anak-anak mendengar satu nasihat. Nasihat. Wah, anak-anak sudah biasa dengar nasihat ya. Tapi ini nasihatnya dari Rasul Paulus ya. Wah, Mami Atin baca di kitab Kolose. Coba anak-anak dengar dulu ya, perhatikan dulu semuanya. Dari Paulus. Siapa Paulus? Rasul Kristus Yesus oleh kehendak Allah, dan Timotius saudara kita kepada saudara-saudara yang kudus dan yang percaya dalam Kristus di Kolose. Nah, pada waktu itu ya, nasihatnya diberikan Rasul Paulus. Rasul Paulus itu dia pekerjaannya menceritakan tentang Kristus kepada orang-orang ya yang banyak pada waktu itu, pada zamannya Rasul Paulus hidup. Surat ini yang tadi baca itu untuk jemaat Kolose. Tapi sekarang nasihat ini juga buat kita, buat anak-anak semua ya, buat Mami Atin juga. Jadi buat sekarang ini buat saya, buat kita ya nasihat itu. Apa sih nasihatnya? Coba diperhatikan ya. Kolose pasal 3 ayat 20. Ayo perhatikan, buka telinganya, ini nasihat. Apa sih nasihatnya? Hai anak-anak. Ayo, pada siapa? Anak-anak. Siapa di sini anak-anak? Kita semua anak-anak ya. Lanjut lagi. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Wow, jadi nasihat ini untuk siapa? Ya, ayat ini untuk anak-anak di Kolose waktu itu. Tapi sekarang nasihat ini untuk anak-anak Komnak Yedija sore hari ini yang ikut ibadah. Ya, nanti ibadah telat juga ini juga sama buat kalian ya. Tapi jangan telat ya ibadahnya ya. Yuk, semuanya tepat waktu ya. Jadi, hai anak-anak. Ayo, siapa anak-anak? Kita semua ya. Yang ada mamanya, yang ada papahnya. Nah, itu anak-anak. Ya. Nah, yang masih punya mama papa di sini juga, yang masih punya mama papanya, ya masih juga anak-anak. Jadi nasihatnya buat kita semua ya. Anak-anak, katanya khusus buat kita. Apa dikatakan? Taatilah. Apa perintahnya? Suruh apa? Taat. Apa sih taat? Nurut atau patuh ya, atau nggak bandel ya, atau tidak melawan. Nah, itu namanya taat, nurut, patuh ya. Wah, apalagi mau lakukan. Ayo, apalagi yang anak-anak tahu? Patuh, nurut, mau lakukan, nggak bandel, nggak ngeyel, nggak bilang mau, enggak ya, bilangnya iya gitu kan. Nah, itu namanya taat, nurut, patuh. Jadi anak-anak, taatilah siapa nih? Orang tuamu. Ayo, siapa orang tua kita? Mama, papa ya. Nah, ini jelas nih orang tua. Jadi mama papa, kalian punya mama papa?
nasihatnya Paulus supaya diapakan? Ditaati, ya, dituruti, dipatuhi. Nggak boleh apa? Nggak boleh bilang, enggak mama, nggak boleh. Tapi katanya taatilah siapa? Orang tuamu. Ih, kenapa harus taat orang tua? Memangnya kalau nggak taat orang tua, kenapa sih ya? Oh ya. Kalau nggak taat mama papa, nggak taat orang tua, nanti nggak dikasih uang jajan, gitu? Maksudnya? Apakah kita katakan seperti itu? Coba dengar dulu. Taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Jadi mentaati orang tua itu nasihat dari Rasul Paulus untuk kita sekarang, untuk kalian sekarang. Karena apa? Itu sesuatu yang Tuhan inginkan, yang indah, yang baik, ya, yang kekal, yang mulia. Itu maksudnya yang indah di dalam Tuhan. Kalian mungkin punya mainan yang bagus, punya apa lagi? Teman yang baik, misalnya, wah saya baik, punya teman baik, punya mainan yang bagus, yang paling canggih. Tapi apakah itu indah di dalam Tuhan? Wah, tidak sebanding. Mainan bisa rusak, ya, apalagi teman kadang-kadang bisa musuhin sama kita, ya. Tidak ada yang kekal. Tapi yang indah di dalam Tuhan, sesuatu yang baik, yang mulia, itu yang akan kita dapatkan kalau kita mentaati siapa? Mama papa, mentaati orang tua. Bener gak sih? Mentaati orang tua itu harus. Ada gak sih contohnya di Alkitab anak yang taat sama orang tuanya? Jangan-jangan ini sih Rasul Paulus saja. Kan dia sudah tua, maunya dihormati, ditaati. Betulkah begitu? Dengar dulu. Ada nasihat di Alkitab, contoh ceritanya ya. Contoh kisahnya itu dari kitab Kejadian. Jadi orang dulu juga udah mulai taat. Ya, di kitab Kejadian tuh sudah mulai taat anak-anaknya. Itu di kitab Kejadian pasal 37. Ayo anak-anak yang ada Alkitab, silahkan buka ya. Kitab Kejadian itu ada di Perjanjian Lama. Perjanjian Lama, kitab yang paling pertama. Cari pasal 37 ya, ayat 12 sampai 17. Siapa sih yang taat di sini? Coba sekarang Mami Adin mau bacakan ya. Anak-anak perhatikan, yang ada Alkitab silakan buka Alkitabnya dan baca bersama-sama. Pada suatu kali, pergilah saudara-saudaranya menggembalakan kambing domba ayahnya dekat Sikem. Siapa ini yang dimaksud saudara-saudaranya ini? Yaitu Yusuf. Ini menceritakan tentang Yusuf. Jadi saudara-saudaranya sedang menggembalakan kambing, jagain kambing. Kambingnya itu dibawa ke kota Sikem. Di situ banyak rumput-rumput, ya. Jadi mereka bawa ke situ, atau mereka cari tempat lain lagi yang banyak rumput. Karena embe-embe itu, domba-domba itu kan makanannya rumput ya. Jadi harus dibawa ke sana, nanti makan rumput, baru pulang lagi ke rumahnya ya. Nah, lalu ayat 13, lalu Israel berkata kepada Yusuf ya. Siapa ini Israel nih? Ini Bapak Yakub ya. Nah, Bapak Yakub, papahnya Yusuf, bicara sama Yusuf, bukankah saudara-saudaramu menggembalakan kambing domba dekat Sikem? Marilah engkau kusuruh kepada mereka. Jadi ada perintah ya. Perintahnya siapa? Perintahnya Bapak Yakub ya, untuk mencari saudara-saudaranya Yusuf. Saudara Yusuf tuh ada 10 ya, yang kakaknya adiknya 1, jadi mereka 12, banyak ya saudara-saudaranya ya. Tapi pada peristiwa ini saudara-saudaranya Yusuf tuh nggak begitu baik, nggak sayang sama Yusuf ya. Mereka tuh cemburu, mereka tuh marah, iri. Kenapa? Karena Yusuf
suka ceritakan mimpinya, mimpi yang dari Tuhan. Yusuf bilang gini, nanti kalau aku sudah dewasa aku jadi pemimpin, kira-kira begitu. Saudara-saudaranya nggak seneng, masa adik kecil mau jadi pemimpin, mau perintah-perintah aku gitu kira-kira. Jadi gak terlalu seneng ya. Nah, tetapi Yusuf hatinya baik, dia tetap sayang sama kakaknya. Ya, dia juga sayang sama bapaknya Yakub. Jadi ketika disuruh, coba dibaca lagi. Marilah engkau kusuruh kepada mereka. Jadi disuruh apa? Cari. Itu abang-abangmu tuh, kakak-kakakmu itu, kokok-kokokmu itu yang 10 orang sudah pergi lama, kok nggak ada kabar berita? Nah dulu tidak ada handphone, nggak bisa kirim WA gitu ya, kok bisa pakai telepon itu nggak bisa. Jadi kalau mau cari harus jalan kaki, harus pergi ke sana. Siapa yang disuruh? Yusuf. Kira-kira Yusuf mau nggak ya? Yusuf anak taat bukan ya? Kan dia tahu kakak-kakaknya itu nggak begitu sayang sama dia, ya. Ayo, kira-kira apa ya jawab Yusuf ya? Coba kita lanjut. Sahut Yusuf. Ya, Yusufnya jawab. Ya jawabnya gini. Ya Bapak. Ketika papanya bilang Yusuf, cari kakak-kakakmu. Yusufnya bilang apa? Ya Bapak. Tuh bilangnya apa? Ya Ayah, ya Mama, gitu ya kira-kira ya. Jadi Yusuf anak yang taat, yang patuh. Ketika papanya Yakub menyuruh dia mau lakukan, mau pergi. Ya, jauh loh tempatnya itu, tidak mudah jalan ke sana. Ya, nggak ada Gojek, nggak ada Grab, nggak ada. Jadi harus jalan gitu cari. Ya, dan lagi tempatnya di mana ya? Aduh jauh gitu, harus cari-cari. Nah akhirnya ayat 14, kata Israel kepadanya, pergilah engkau melihat apakah baik keadaan saudara-saudaramu dan keadaan kambing domba, dan bawalah kabar tentang itu kepadaku. Lalu Yakub menyuruh dia dari lembah Hebron, dan Yusuf pun sampailah ke Sikem. Jadi pergi dia ya. Nah, ketika Yusuf berjalan ke sana kemari, cari-cari, nggak langsung ketemu. Wah, itu dia, nggak ada Google Map. Oh, itu belum ada ya. Nah, akhirnya berjalan ke sana kemari. Ayat 5. Ketika Yusuf berjalan ke sana kemari di padang, bertemulah ia dengan seseorang laki-laki yang bertanya kepadanya, apakah yang kau cari? Sautnya, aku mencari saudara-saudaraku. Tolonglah katakan kepadaku, di mana mereka menggembalakan kambing domba? Wah, udah sampai ke Sikem gak ada. Walah, kemana ini ya? Gak ketemu. Kakaknya ada di mana? Terus ketemu orang asingnya, orang lain, bukan kakaknya. Ditanya, cari siapa nak? Kira-kira. Terus, saya cari kakak saya. Di mana ya? Oh, kata orang itu, tadi mereka telah berangkat dari sini, sebab telah kudengar mereka berkata, marilah kita pergi ke Dotan. Waduh, sudah pergi lagi. Terlambat rupanya mencarinya. Ada di Dotan, ayo cari ke sana. Kira-kira Yusuf, kan disuruhnya ke Sikem. Kalau nggak ada, udah aja lah, balik lagi lah, pulang lagi aja. Begitu Yusuf? Tidak, dia anak yang taat. Dia mau sampai bertemu kakaknya. Dia mau sampaikan kabar bagaimana keadaan kakaknya kepada ayahnya itu. Ya, maka Yusuf menyusul saudara-saudaranya itu, dan didapatinya lah mereka di Dotan. Wow, akhirnya bertemu. Nah, itu contoh anak yang taat, nurut. Ya, ketika dia disuruh, dia mau lakukan. Nggak banyak mengeluh. Ya Bapak, itu patuh. Itu sesuai dengan nasihat Paulus ini. Anak-anak, taatilah orang tuamu, patuhilah orang tuamu, karena itu yang indah, yang terbaik di dalam Tuhan. Yusuf lakukan itu. Bagaimana anak-anak? Mau lakukan juga? Iya dong. Kita sebagai anak-anak Tuhan lakukan. Ini nasihat yang baik untuk siapa? Untuk kita semua. Kalian sayang mama papa ya. Mama papa itu wakil
Tuhan, wakil Allah di bumi ini. Ya, jadi kalau anak-anak belajar taat kepada orang tua, itu sama anak-anak juga belajar taat kepada Allah, kepada Tuhan Yesus. Kita kan anak Tuhan Yesus, harus taat kepada Tuhan Yesus. Lakukan, caranya gimana? Salah satunya mentaati orang tua, nurut kepada orang tua. Ya, orang tua pasti menyuruh anak-anaknya melakukan yang baik. Meskipun di sini dikatakan, hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal. Wah, segala hal. Kalau orang tuanya suruh bohong, lakukan nggak ya? Wah, ini nih ayat ini ditunjukkan untuk orang-orang yang kudus. Jadi kalau mama papa sudah kudus di dalam Tuhan, dia akan menyuruh anak-anaknya melakukan yang kudus, yang baik. Ya, jadi lakukan, percaya saja. Mama papamu orang yang sudah percaya, pasti mereka akan taat kepada perintah Tuhan dan melakukan perintah Tuhan. Anak-anak lakukan juga. Ya. Nah, seperti itu ya, anak-anak. Jadi kalau mama papa di dalam kitab Kolose ini jemaat yang sudah kudus dalam Tuhan, pasti dia menyuruh anak-anaknya lakukan yang baik, yang kudus. Jadi anak-anak perlu lakukan atau bantah? Lakukan, nurut, taat. Tuhan ingin kita taat kepada orang tua sebagai tanda kasih kita kepada siapa? Kepada Tuhan Yesus. Orang tua itu wakil Allah di dunia ini, di bumi ini. Taat kepada orang tua menyenangkan hati siapa? Hati Tuhan, hati Allah Bapa kita, ya. Nah, jadi itu nasihatnya hari ini. Anak-anak mau lakukan ya. Mami Atin juga sama. Anak-anak sebagai anak lakukan, nurut, taat, gak bantah-bantah, gak rewel-rewel, ya. Mau taat asal, mau disuruh, mau lakukan asal, jangan. Seperti Yusuf, ya Bapak. Jadi anak-anak juga kalau disuruh, ayo anak-anak, ini sudah saatnya ibadah komunitas. Jadi udah sore, ayo siapkan handphonenya, ayo duduk yang baik. Mau jawab apa anak-anak? Aduh, nanti aja lah, mama kan YouTube, kalau YouTube-nya jam 6 juga bisa. Sekarang lagi asik nih main game, begitu? Jangan. Kalau mau taat kepada orang tua, ketika orang tua katakan seperti tadi, misalnya langsung bilang apa? Iya mama, siap. Wah, saya mau ikut ibadah komnak. Nah, salah satunya. Contohnya lain lagi apa? Misalnya, sekarang sekolahnya sudah mulai offline ya. Jadi bangunnya harus lebih pagi. Harus mandi dulu, siapkan baju, siapkan buku-buku, siapkan sarapan. Nah, ada kalanya bangun pagi ngantuk ya. Tapi yang mau bangun kan, bangun nak, bangun, ayo saatnya sekolah cepet. Bangun, ayo, jangan malas-malas. Ayo, apa jawabnya? Aduh, hari ini libur aja deh mah, bilang aku sakit, gitu. Ih, bohong namanya. Harusnya apa? Ya mama, siap, saya bangun. Aduh, masih ngantuk, tapi saya mau cepet-cepet cuci muka. Supaya segar. Nah, itu ya. Contoh kita mentaati siapa? Orang tua. Anak-anak mau belajar ya? Semangat belajar, taat kepada siapa? Orang tua. Nah, sebelum Mami Atin akhiri firman Tuhan ini, ayat hafalannya kita hafal ya, yaitu dari Kolose 3 ayat 20. Anak-anak hafalkan. Dan kalau anak-anak sudah hafal, ayat ini harus dilakukan. Jangan cuma dihafal. Mami sudah kirim video penghafal ayat. Bagus. Dilakukan tidak? Maksudnya kan di sini dikatakan, hai anak-anak taatilah. Ayo lakukan nggak taatnya? Harus lakukan. Bisa menghafal dan bisa melakukan. Ya, yuk kita baca bersama-sama. Kolose 3 ayat 23. Anak-anak sudah dapat? Kolose 3 ayat 23. Hai anak-anak,
ayat 20, bukan 23. Waduh, mami salah ya. Kolose 3 ayat 20. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Satu kali lagi dibaca ya. Sudah itu anak-anak hafalkan sendiri dan melakukannya. Ayo kita baca lagi ya. Kolose 3 ayat 20. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Ayo, siap ya, bisa ya menghafal dan melakukannya. Yuk, ya Tuhan, firman Tuhan sudah selesai, kita akhiri dengan doa. Siap berdoa? Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu hari ini, nasihat yang Engkau berikan kepada kami semua. Tuhan, biarlah kami menjadi anak-anak yang taat. Itu adalah sesuatu yang indah di dalam Engkau. Itu adalah kehendak-Mu di dalam Engkau. Kami menyenangkan Tuhan. Kami juga menjadi sukacita bagi mama papa kami. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau sudah menolong menyertai kami sepanjang ibadah Komnak sore hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Nah, selamat sore anak-anak. Sudah selesai ibadahnya sore hari ini. Sampai jumpa Sabtu yang akan datang dengan mami yang lain yang melayani di ibadah Komnak. Dah.